Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan. Berjumpa lagi di channel Teman Pembelajar Indonesia. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru sekolah. Bagi orang tua yang memiliki buah hati yang siap bersekolah tahun ini, harus mengetahui apa saja syarat masuk SD bagi si kecil nantinya. Dan sampai ketika sudah tiba waktunya, Bapak Ibu baru mengetahui ketentuan pendaftaran yang ditetapkan. Persiapkan berkas pendaftaran masuk SD untuk tahun 2023 jauh-jauh hari ya, agar memudahkan saat waktunya tiba. Syarat masuk SD atau sekolah dasar telah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2023, yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Peraturan tersebut telah mengatur beberapa hal, di antaranya persyaratan usia masuk SD, jalur pendaftaran hingga tahap pelaksanaan PPDB. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu, dilansir dari laman Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI, syarat usia masuk SD pada tahun ajaran 2023-2024 yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon peserta didik baru kelas 1 SD diprioritaskan harus memenuhi usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Ini dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Selanjutnya yang kedua, pengecualian untuk usia paling rendah 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan. Bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, ini dapat dibuktikan dengan rekomendasi profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, persyaratan usia dikecualikan untuk peserta didik baru, penyandang disabilitas, dan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Selain itu, Bapak Ibu teman pembelajar juga harus memperhatikan bahwa terdapat 3 jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD untuk tahun 2023 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi menjadi jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD paling banyak, yaitu 70% dari daya tampung sekolah. Hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan jika ingin memasukkan anak ke sekolah dasar melalui jalur zonasi. Yang pertama, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dengan surat keterangan domisili. Yang ketiga, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi sepanjang memenuhi persyaratan. Selanjutnya yang kelima, diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Yang keenam, penetapan wilayah zonasi oleh Pemda melibatkan kepala sekolah harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili, calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Yang ketujuh, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang. Ini diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Dan yang kedelapan, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah. Baik Bapak Ibu teman pembelajar, selanjutnya adalah jalur afirmasi. Sementara jalur afirmasi paling sedikit menampung 15% dari daya tampung sekolah untuk menerima calon siswa baru. Hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan jika ingin memasukkan anak ke sekolah dasar melalui jalur afirmasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Yang kedua, peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Kemudian yang keempat, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah dan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen. Berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua ini menyediakan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah secara keseluruhan. Hal-hal yang harus diperhatikan jika ingin memasukkan anak ke sekolah dasar melalui jalur perpindahan tugas orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua, penentuan peserta didik diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita juga harus mengetahui tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SD agar memudahkan proses pendaftarannya nanti. Yang pertama, kita perlu mengetahui dan melihat pengumuman pendaftaran dilakukan secara terbuka. Yang kedua, pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring atau online. Jika tidak tersedia jaringan, maka dilaksanakan melalui mekanisme luring atau offline. Yang ketiga, seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali memiliki urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal. Seleksi peserta didik baru kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes calistung atau membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, pengumuman penetapan peserta didik baru berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Dan yang terakhir, melakukan daftar ulang dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan mengenai persyaratan usia masuk SD dan jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB SD untuk tahun ajaran 2023-2024 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud RI. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu sekalian saat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.